Lionel Messi yang akan bertarung di babak final Piala Dunia 2026 menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan ya. Lamine Yamal tentunya masih muda, kita tahu bersama ini penggemarnya Messi, dua-duanya jebolan dari La Masia karena Messi pernah lama di Barcelona bermain di La Liga. Perseteruan yang luar biasa antara Messi dan Cristiano Ronaldo dalam duel El Clasico yang sudah terus dari tahun ke tahun, tapi kini keduanya sudah tidak ada sehingga El Clasico itu sehingga pamornya menurun. Nah, Lamine Yamal ini muncul karena waktu masih kecil kan ya banyak ya teman-teman sudah lihat di berbagai media bagaimana Messi ini sempat memandikan Lamine Yamal yang masih kecil, tapi sekarang ini dia sudah tumbuh dewasa dan bahkan tidak ada yang menduga sama sekali ketika Messi masih berada di lapangan hijau di usia 39, Yamal muncul membela La Furia Roja Spanyol dan dalam usia 18 tahun dia akan menantang ya Messi tentunya yang menjadi idolanya sejak kecil, dan ini menjadi pertandingan yang menarik untuk dinantikan teman-teman. Messi sekarang sudah 8 gol sama seperti Mbappe, 8 gol, masih punya kesempatan di final kalau dia bisa menambah 1-2 gol, peluang untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak terbuka, sekaligus keinginan dia, ambisi The Last Dance sebagai dirinya untuk tampil di Piala Dunia yang terakhir bersama dengan tim Tango Argentina untuk bisa menjadi juara, sebuah paket yang lengkap. Ya, Messi top skor, Argentina juara. Dan lebih lengkap lagi mereka back to back karena 4 tahun lalu mereka mengalahkan Prancis lewat adu penalti di Qatar Piala Dunia, dan sekarang mereka coba untuk bagaimana mengulangi lagi tapi harus bisa melewati Spanyol. Itu mereka lakukan, berarti mereka adalah tim pertama di era modern yang back to back. Sudah lama kita menunggu, yang terakhir itu Brazil di tahun 54 saat tahun 58 saat Piala Dunia berlangsung di Swedia dan juga 62 di Chili. Nah, Pele yang masih muda saat itu membawa Brazil juara back to back ya. Sebelumnya juga di awal-awal penyelenggaraan Piala Dunia Italia melakukan itu di tahun 1934 dan 1938. Kesininya sudah nggak ada yang bisa membuat itu. Jerman coba melakukan itu di antara 82 kemudian 86 90 tapi gagal. Karena 82 Jerman dikalahkan di final oleh Italia, 86 mereka dikalahkan oleh Argentina dengan Diego Armando Maradona. Baru tahun 90 di Italia Jerman juara dengan pelatih Franz Beckenbauer saat mengalahkan Argentina. Jadi ini musuh bebuyutan sebenarnya antara Jerman dan Argentina yang lebih sering ketemu di babak final. Jadi memang setelah itu tidak ada lagi yang mampu bisa. Sebenarnya peluang itu boleh dilakukan oleh Prancis sebelumnya ya, sebelum kalah lawan Argentina di final. Prancis juara 2018, masuk lagi ke final tapi dipotong oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Maka peluang itu sekarang ada di tangan Messi dan kawan-kawan. Argentina bisa back to back ya. Tapi Spanyol sedang berambisi untuk menjadi juara kedua kali. Setelah 2010 mereka belum pernah melakukan lagi, jadi menunggu 16 tahun untuk bagaimana mereka mengulangi bisa menjadi juara. Makanya akan menjadi menarik. Dua tim yang dengan gaya karakter permainan yang hampir sama ya, penguasaan bola yang tinggi dihuni oleh pemain-pemain yang bagus. Spanyol menghentikan Prancis yang begitu mewah dengan pergerakan pemain di tengah yang sangat dengan mobilitas yang tinggi ya. Fabian Ruiz, Dani De Olmo, Rodri bermain dengan bagus dibantu Alex Baena di kiri dan juga dengan Lamine Yamal di kanan ya, dan mereka menempatkan Mikel Oyarzabal di depan. Jadi pergerakan mereka ya dengan bola-bola cepat itu yang menghentikan laju dari pemain-pemain Prancis sehingga Dembele, Barcola, Olise tidak berkutik, bola tidak sampai ke Mbappe di depan. Nah, ini mungkin akan mereka lakukan saat menghadapi Argentina. Tapi Argentina juga tim yang sangat mapan, mental juara sudah berbicara. Mereka selalu keluar dari berbagai tekanan dan bahkan mereka bisa mencetak gol di menit-menit akhir. Jadi menghadapi Argentina ini harus tetap waspada. Jangan kehilangan fokus, jangan kehilangan konsentrasi dalam 10 menit terakhir terutama. Argentina kalau dalam posisi tertekan, tertinggal, mereka akan habis-habisan untuk bisa membalikan keadaan. Dan itu mereka lakukan saat mengalahkan Mesir. Ketinggalan 2-0, kemudian dalam 11 menit mereka membalikan keadaan dengan 3 gol yang lahir. Lawan Inggris kemarin, ketinggalan 1-0 di 7 menit terakhir bahkan. Ya, kelihatan sekali ketika Enzo membuat gol di menit 84, kemudian diselesaikan dengan tandukan dari Lautaro Martinez, dan 2 gol itu adalah kreator atau kreasi dari seorang La Pulga. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi yang membuat 2 assist. Jadi Messi ini kalau dia tidak membuat gol, ada solusi lain yang dilakukan.
yaitu membuat asis-asis umpan-umpan yang mematikan. Tapi nampaknya di babak final dia akan berusaha untuk bisa menambah paling tidak 1 gol saja. Untuk dia ada 9 gol di atas, ya membuka peluang dia untuk bisa menjadi top skor. Tapi Mbappe juga punya peluang karena masih akan ada pertandingan, ya perebutan tempat ketiga, di mana Prancis akan bertarung dengan Inggris. Ya, itu akan lebih dulu dimainkan pada hari Minggu atau Sabtu Minggu di kita. Dan kemudian ada Argentina yang akan bertarung di hari Minggu atau Senin di Indonesia bagian Barat. Kita akan tunggu teman-teman. Oke?